ya. Kemudian kemudian membaca data dari dan ke, ya, from and write data ke konsol misalnya, ya. Kemudian menggunakan stream untuk membaca dan menulis file. Tapi yang saya tekankan adalah di sini, membaca dan menulis file, ya. Itu saja sih pertemuan kita, ya. Yang ini mungkin saya skip, ini silakan bisa belajar mandiri, ya. Jadi mengirim objek ke jaringan, mengirim objek ke I/O, ya. Ini silakan dibaca sendiri. Nah, Java IO Basic, ya. Jadi kini belajar basicnya sih, dasarnya dulu, ya. Jadi bahasa pemrograman Java itu menyediakan library, ya. Library itu apa? Pustaka, ya, yang komprehensif untuk melakukan fungsi input dan output, I/O. Jadi sudah ada library-nya, tinggal pakai. Seiring berjalannya waktu, karena komunitas open source di Java ini lumayan banyak, semua file itu bisa diakses, kita bisa ngirim ke jaringan dengan protokol HTTP, dengan protokol apapun itu ada library-nya. Ya, tinggal kita menggunakan saja. Jadi Java mendefinisikan channel-channel I/O sebagai stream. Nah, stream ini kan bahasa Indonesianya aliran, ya. Kayak aliran air. Ya, aliran. Ya. I/O stream ini merepresentasikan sumber input atau tujuan output, ya. Jadi ada sumber dan ada tujuan, ya. Sebuah stream dapat merepresentasikan banyak tipe sumber dan tujuan. Contoh, file di hard disk, ya. Perangkat-perangkat, ya. Program-program lain, dan array dari memori. Nah, itu bisa jadi sebagai sumber dan bisa sebagai tujuan. Kemudian aliran-aliran itu mendukung berbagai jenis data, ya. Bisa mencakup, ya, byte sederhana, tipe primitif data sederhana, ya, integer, ya, float, kemudian long, double, atau karakter, ya, karakter-karakter yang di lokal misalnya, dan objek, gitu, ya. Jadi stream itu bisa berisi ini semua, ya, aliran, ya. Jadi kayak air atau sungai, ya. Sungai itu disebut sebagai channel. Di dalam sungai itu kita bisa mengalirkan apapun, bisa mengalirkan bahan kimia, bisa mengalirkan air, bisa mengalirkan limbah, gitu, ya. Nah, ini sama, ini di setiap channel itu nanti ada stream, ya, aliran yang bisa mengirim data dengan tipe apapun. Nah, ini contohnya, ya. Ini contoh gambarnya nih. Jadi sebuah program menggunakan input stream, nah ini aliran input untuk membaca data. Jadi kata kuncinya mohon diingat ini adalah input stream untuk membaca data dari sebuah sumber. Nah, ini yang paling penting. Ya, one item at a time. Ya. Jadi misalnya di sini ada sumbernya dari apapun nih. Sumbernya bisa dari internet atau di cloud, ya. Ini dari internet atau mungkin di file lokal, ya, di hard disk atau mungkin di memori atau mungkin program lain. Itu ada sumber data yang kemudian sebenarnya yang dikirim itu adalah byte-byte-nya atau kode-kode mesinnya, ya. Satu byte, satu byte, satu byte, satu byte itu bisa 8, 8, gitu, ya. Nah, ini namanya stream yang dikirim itu, karena yang dipahami oleh mesin, ya, yang dipahami oleh mesin adalah bilangan ini, ya, biner
010101 yang ini ya. Ini kemudian dikirim ke program. Itu ya. Ini programnya ini adalah tujuan. Tujuan atau destination. Itu ya. Kemudian yang kedua, program menggunakan output stream. Nah, ini diapalin. Output stream. Kalau ini kan membaca ya. Dia membaca data dari sumber. Namanya input stream. Kalau membaca, dia menggunakan output stream. Gitu ya. Output stream untuk menulis, untuk menulis ya, bukan ini, ini untuk membaca. Ini membaca, yang ini menulis. Kebalik tadi saya ya. Ini menulis. Jadi kalau ingin menulis, ya, dari program Anda ditulis ke file, program Anda ditulis ke internet, dari program Anda ditulis ke hard disk. Nah, itu menggunakan output stream. Nah, tujuan itu dikenal dengan sing namanya ya. Jadi tujuan itu dikenal dengan sing. Nah, ini tujuan. Ya. Jadi kalau membaca menggunakan input stream, kalau menulis atau mengirim data ya, itu menggunakan output stream. Nah, contoh I/O aplikasi adalah misalnya ini Anda ya punya program, ini panahnya bolak-balik tuh ya, ada yang ke sana, ada yang ke sana, artinya apa? Ya dua arah. Sewaktu-waktu dia bisa menulis file ya, seperti Anda ngetik di Microsoft Word, atau Anda membaca file ya, misalnya membaca file PDF. Nah, ini bisa juga misalnya menampilkan kepada GUI, yang kemarin kita sudah belajar graphical user interface ya. Mungkin hari ini juga kita akan perdalam juga ya dengan adanya aplikasi I/O lah gitu ya. Atau ke hard disk. Bisa juga ke database gitu ya. Atau ada ke socket based resource. Nah, ini nanti kita akan pelajari di minggu depan tentang socket based resource ya. Jadi bisa juga ini baca gitu ya dari hard disk ke sana. Ini juga bisa baca juga ya, bolak-balik ke sana. Nah, itulah contohnya ya. Jadi aplikasi kita itu diharapkan yang melakukan itu. Nah, yang kita bahas hari ini adalah sampai sini saja dulu. Ya. Kita bahas hari ini saja seperti ini ya. Dan mohon ketika saya demo Anda juga ikut ngetik ya, ikut ngoding gitu, jangan hanya nonton. Kalau nonton saja ngantuk ya. Jadi Anda harus ikut ya ngoding gitu ya. Jadi sambil memperhatikan, sambil ngoding. Makanya saya pelan-pelan ngodingnya ya, supaya Anda mengikuti gitu ya. Dan mohon maaf, jadi kompensasinya ya memang waktu kita jadi 90 menit ya, seharusnya 50 menit. Ya nggak apa-apa lah buat ilmu ya. Nambah waktu 40 menit, ya nggak apa-apa. Nah, ini contoh I/O aplikasinya ya. Nah, di Java nih data itu dalam stream itu jadi channel ya. Jadi di teknologi Java ini mendukung dua tipe aliran. Alirannya. Dua tipe stream. Satu karakter dan byte. Karakter itu ya seperti alfabet A, B, C, D, E, F ya. Kalau byte itu yang tadi 01, 01, 01. Input dan output karakter itu dihandled by readers dan writers. Jadi kalau ada kelas yang belakangnya ada tulisan reader dan writer, itu biasanya untuk karakter, ya, untuk data karakter. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi untuk karakter stream adalah ada tulisan kelasnya itu adalah reader dan writer. Sedangkan input dan output data dengan tipe byte, nah ini tipe binary ya, 01, 01, 01 gitu ya. 1111111001 misalnya gitu ya. Itu dihandle oleh